Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Missy The Movie part kedua ya guys ya. Nah, kita review tipis dulu pembahasan di part pertamanya yang menceritakan bagaimana pertemuan Xiao dan Huling di kota Liho, yang juga menceritakan bahwa Neng Gemuk adalah putri angkat penguasa kota, yaitu Imam Besar Markona. Tanpa diduga, kota itu dikendalikan oleh kuil ilahi, dan untuk melepaskan diri dari kendali Markona menggunakan momen pelantikan Ling sebagai kesempatan untuk menghabisi roh pohon suci. Hal itu membuat Dewa Tulang alias Bambang yang menjadi penanggung jawab kota Liho marah dan akhirnya berusaha menghabisi Ling yang memaksa Markona mengorbankan nyawanya. Baru opening. Nah, kekacauan pun terjadi dan kota Liho terancam luluh lantas sehingga Xiao ikut turun tangan untuk menggeprek Bambang. Baru mau temu kangen sama Ling muncullah sosok yang jauh lebih kuat dari Bambang, di mana sosok ini sebenar-benarnya adalah sang Dewa Tulang yang telah berevolusi ke dalam wujud dharmanya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kita bisa lihat sendiri di awal part kedua ini, monster tulang raksasa yang dikendalikan oleh tubuh asal Bambang muncul di tengah kota Liho, di mana kekuatan wujud Dharma Tulang Dewa Tulang ini jelas jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Pengawal api awan sama sekali tidak berkutik, bahkan tidak mampu menyentuh seujung jari pun tubuh monster tulang, sehingga Xiao pun berkata bahwa dia akan menghadapi anjing kuil ilahi ini secara pribadi. Xiao menyadari bahwa wujud Dharma Bambang ini tidak bisa dihancurkan, dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah membasmi tubuh asal sang Dewa Tulang. Sementara Xiao berpikir, Ling dan pengawal awan api juga tidak mau diam saja dan mulai melakukan serangan beramai-ramai. Pengawal awan api membentuk penjara tanpa batas skala besar dan Ling melakukan serangan dengan Phoenix apinya. Namun meskipun sudah melakukan serangan beramai-ramai, hal itu sama sekali tidak menimbulkan banyak kerugian untuk Bambang. Malah penanggung jawab kota Liho itu berhasil menangkap sang tuan putri suku api ke dalam penjara tulang dan berniat untuk membawa Ling yang sudah ditunggu oleh pimpinan kuil ilahi sebagai ramuan obat suci. Xiao yang melihat Ling dalam bahaya segera mengambil tindakan dan menyelamatkan Neng Gemuk dari penjara tulang yang dibentuk oleh Bambang. Namun bahkan dengan kekuatan Xiao, mengalahkan Bambang dalam wujud dharmanya adalah sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan. Karena tidak punya pilihan lain, para pengawal api pun akhirnya menggadaikan nyawa mereka dan melakukan pengorbanan darah hingga membuat Ling hanya bisa meraung sakit hati melihat bagaimana para penjaga kota Liho ini benar-benar siap sedia menjual kehidupan mereka demi melindungi suku api. Tidak bisa menahan emosi yang membuncah di hatinya, Ling pun segera merapal teknik Phoenix penelan api dan berambisi untuk membalaskan dendam para pengawal awan api. Xiao melihat pengekang Phoenix api Ling sebagai satu kesempatan dan mengaktifkan teknik reinkarnasi sampai ke batasnya sebelum kemudian melepaskan serangan ke arah kristal di dada monster tulang yang diyakini sebagai tempat di mana tubuh asal Bambang berada. Dan benar saja apa yang diduga Xiao, ketika pedang reinkarnasi menembus kristal tulang, tubuh asal Bambang pun turut terkena dampaknya sebelum akhirnya diledakkan menjadi ketiadaan. Ling tampak begitu lega bisa membalaskan dendam Markona dan pengawal awan api. Namun belum sampai kelegaan itu berlangsung lama, mata cantik tuan putri suku api itu langsung terbelalak saat melihat kepala pengawal awan api Wushu yang sebenarnya sempat selamat dihujam oleh sulur-sulur tanaman yang sebelumnya dilihat oleh Markona pada ruang rahasia kota Liho. Rasa kehilangan yang bertubi-tubi membuat Ling kehilangan kendali dan hampir saja ikut menjadi korban sulur-sulur
kalau Si Hao tidak merengkuh tubuhnya lebih dulu. Tapi ternyata teror sulur-sulur entah dari mana ini belum berakhir dan akhirnya berhasil menarik Link Er ke dalam lubang kekosongan di Cakrawala. Meskipun Si Hao tidak sempat menyelamatkan Link Er secara langsung, untungnya pemuda batu kecil itu masih bisa memasuki ruang kekosongan dan langsung merasakan betapa napas spiritual di ruangan ini seperti berasal dari dimensi yang berbeda dibanding kota Liho sebelumnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari kekangan ruang kekosongan, Si Hao pun tiba di sebuah dimensi dengan ruang dan waktu yang cukup misterius ketika dihadang oleh bayangan makhluk besar dengan aura yang cukup menakutkan. Namun ketika Si Hao sudah siap baku hantam dengan siapapun yang ada di ruang waktu misterius ini, sosok itu justru keluar dan menunjukkan wujud singa mini yang meraung gemes ke arahnya. Singa gemes yang bernama Diting itu ternyata mengenali identitasnya sebagai Huang dan berusaha untuk menyampaikan sesuatu kepada Si Hao. Namun Si Hao berpikir apapun yang disampaikan Diting tidak lebih penting daripada tujuannya sampai ke dimensi ini, sebelum kemudian singa gemes itu menyebut tentang Huo Ling Er dan membuat Si Hao langsung antusias ketika Diting mengatakan bahwa dia bisa merasakan garis keturunan Vermilion yang ada di tubuh Ling Er. Awalnya Diting berkata bahwa dia tidak bisa menjelaskan terlalu banyak karena bisa terkena hukum sebab akibat, namun pada akhirnya singa gemes kiriman Dewi Willow itu malah keceplosan dan akhirnya menunjukkan celah kekosongan lain yang menuju Tanah Abu sebagai tempat di mana Ling Er ditawan saat ini. Setelah masuk ke dalam celah kekosongan yang ditunjukkan oleh Diting, Si Hao sampai di sebuah dimensi yang menjadi lokasi keberadaan istana kegelapan. Bukan aula jiwa ya guys ya, bukan BTTH ini. Nah, semakin memasuki istana kegelapan, Si Hao dapat merasakan napas spiritual yang sebelumnya ditangkap di terowongan Void menjadi semakin kuat. Si Hao mengikuti instingnya dan melompat ke dalam jurang ketika sampai di ruang pengubah istana kegelapan dan melihat ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan kepompong berisi warga suku api yang dibuat sebagai sumber energi untuk menutrisi monster-monster aneh di dalam ruang pengubah. Melihat ini, Si Hao akhirnya paham apa yang dimaksud sebagai ramuan obat suci darah pendosa dan merasa harus menyelamatkan Ling Er secepat mungkin sebelum terjadi sesuatu pada ayangnya. Tanpa banyak babi bu, Si Hao langsung melayangkan tinjunya ketika melihat semacam pintu batu aneh yang menghubungkan ruang pengubah dengan ruangan lain yang ada di kedalaman istana kegelapan. Si Hao masih melihat kepompong darah di ruangan ini, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding ruang pengubah di mana kepompong yang ada di dalamnya saat ini tampak sangat tenang dan samar-samar memancarkan perasaan bahaya. Ketika Si Hao masih usyuk mengamati kepompong-kepompong itulah, sulur bunga aneh kembali muncul sebelum mengungkapkan sosok anjing kuil ilahi lain yang menyebut dirinya sebagai Raja Darah atau Siwang. Siwang sendiri merupakan seorang pendosa yang pada akhirnya mengabdikan diri kepada kuil ilahi untuk mengubah darah sesamanya menjadi energi yang dimanfaatkan oleh kuil ilahi. Si Hao tidak mau mendengar ocehan Siwang dan memperingatkan sang Raja Darah untuk melepaskan Ayang kalau tidak ingin dibuat pindah alam. Siwang hanya mendengus julid melihat petarung viral ini bersikap sok keras di depannya dan berkata bahwa dia akan membuktikan pada semua orang bahwa uang yang dipandang tinggi akan ditaklukkan di tangannya. Namun tanpa berniat mendengar orasi Siwang sama sekali, Siwang langsung berubah ke dalam wujud dewa gunturnya dan menghunuskan tombak guntur ke arah sang Raja Darah dengan kejam. Betapapun Siwang tampak seperti politisi yang terlalu banyak omon-omon, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatannya lebih besar dibanding Dewa Tulang. Meskipun begitu, Si Hao tetap kekeh pada pendiriannya bahwa tiada satupun makhluk di dunia ini yang ditakdirkan hidup di bawah kaki orang. Dan oleh karena itu juga sang Raja Iblis tidak bisa membiarkan kuil ilahi terus mengendalikan para pendosa termasuk suku api, apalagi orang-orang yang merendahkan para pendosa
ini sebenar-benarnya juga merupakan bagian dari mereka. Namun di sisi lain, Siwang tidak merasa dirinya bagian dari pendosa lagi, melainkan raja dari para pendosa yang membantu rakyatnya melewati takdir yang sudah seharusnya mereka terima. Si Hao tidak habis thinking ketika mendengar bagaimana Siwang yang mengorbankan para pendosa sebagai tumbal kuil ilahi merasa tindakannya benar. Namun apapun yang dikatakan Si Hao sama sekali tidak digubris oleh Siwang, di mana Raja Darah itu justru memindahkan Si Hao ke tempat lain untuk menunjukkan rakyatnya yang luar biasa. Ketika itulah Siwang menyerap kekuatan para monster yang sebelumnya dibuat dari esensi darah para pendosa, sebelum kemudian mengubahnya menjadi naga kegelapan dengan begitu bangga, hingga membuat Si Hao semakin heran melihat bagaimana anjing gila satu ini membanggakan jiwa-jiwa yang berduka di bawah kakinya. Siwang berdiri dengan penuh kepercayaan diri di atas naga kegelapannya, sementara Si Hao masih terus ngerosting si anjing kuali ilahi dengan berkata bahwa raja yang menginjak darah dan tulang rakyatnya tidak lebih dari seorang monster yang kejam. Tanpa membuang waktu lebih banyak waktu untuk mendengar omong kosong Siwang, Si Hao segera mengayunkan pedangnya lagi sebelum melesat ke arah naga kegelapan dan berniat mengakhiri penderitaan para pendosa dengan menebas naga yang terbentuk dari darah dan tulang mereka. Tebasan Si Hao berhasil menjatuhkan naga kegelapan dan menyebabkan Siwang berteriak tidak percaya ketika meminta rakyatnya untuk menyadarkan diri. Si Hao meminta Siwang untuk mendengarkan betapa menyedihkannya raungan para pendosa yang dia akui sebagai rakyat. Namun Raja Darah pendosa itu sama sekali tidak mempedulikan apa yang dikatakan Si Hao dan terus memacu naga kegelapannya dengan tanpa belas kasihan sama sekali. Tidak mau berlama-lama menjalani pertempuran yang menyayat hati, Si Hao pun akhirnya memanggil keluar naga guntur, membuat naga pengendali langit itu menggigit naga kegelapan sebelum meminta Siwang untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah masih ada rakyat yang terus dia bangga-banggakan itu di sana. Siwang merasakan jantungnya seperti dihancurkan dari dalam ketika naga kegelapan dilumpuhkan dan tidak kuasa melakukan apa-apa ketika pedang guntur menembus tubuhnya. Siwang terduduk di atas lutut ketika Si Hao mengatakan bahwa apa yang dia lindungi bukanlah rakyatnya melainkan ego atas gelar raja yang terus dia bangga-banggakan. Siwang dengan sisa nyawanya berusaha menyampaikan kepada Si Hao bahwa Raja Iblis itu masih harus melewati hambatan besar kalau ingin menyelamatkan Huling Earth. Hambatan itu merupakan sang kepala kuil ilahi yang menjadi sumber dari segala sumber kegelapan untuk para keturunan para pendosa. Baru setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, Siwang pun duduk di atas kerangka naga kegelapan yang selama ini dia anggap sebagai rakyat sebelum kemudian mengakhiri mimpinya sebagai raja dalam tidur panjang yang sebenar. Nyek. Segera setelah Siwang meninggoy, kuncup bunga yang ada di ruang pengubah terbuka sebelum meluncurkan tubuh si Eneng gemuk dari sana sehingga Si Hao buru-buru menangkap Ling Er sebelum Ayang terkantuk tanah istana kegelapan. Ling Er tampak begitu waspada dan hampir saja menyerang apapun yang ada di depannya setelah sadar. Namun setelah mengetahui bahwa orang yang hampir dia serang adalah Si Hao, Ling Er tidak bisa menahan air matanya ketika menyerbu ke dalam pelukan Si Hao dengan aliran sungai bening dari kelopak matanya yang cantik, seolah menggambarkan betapa banyak kepedihan yang tidak dapat dibayangkan sedang dirasakan oleh gadis secercah mentari tersebut. Si Hao berusaha menenangkan Ling Er sejenak sebelum kemudian mengajak gadis itu untuk menuju puncak istana dan membereskan sumber dari malapetaka ini, yaitu pemimpin kuil ilahi. Ling Er melihat tubuh Akang yang penuh luka, kemudian mengajak Si Hao untuk mengobati luka-lukanya lebih dulu sebelum kembali berperang. Akhirnya dua sejoli itu mencari sebuah gua rongga di tengah tanah kegelapan dan Ling Er auto banyak-banyak istighfar karena melihat adegan
Yang menggoda iman ketika Akang menanggalkan pakaian satu persatu. Situasi kembali menjadi serius ketika Ling-Er sekali lagi terpuruk dalam rasa kehilangan, memikirkan bagaimana ibu asuh dan pengawal awan api semuanya harus kehilangan nyawa karena dirinya. Si Hao berusaha meyakinkan Ling-Er betapapun gadis itu tidak memiliki keluarga yang tersisa di dunia, Tuan Putri suku api akan baik-baik saja selama berada di sisinya. Pernyataan si Hao membuat Ling-Er merasa terenyuh dan menyadari jika saat ini memang hanya si Hao lah yang dia miliki. Namun ketika Ling-Er hendak meminta pemuda itu untuk tetap tinggal, si Hao malah mengajak Ling-Er pergi bersamanya yang membuat sang Tuan Putri suku api merasa sedikit kecewa. Sebelum berkata bahwa dia akan membalaskan dendam rakyat suku api dengan tangannya sendiri. Nah, ketika si Hao menawarkan diri untuk menemani Ling-Er membalaskan dendam, sebuah ingatan yang entah berasal dari mana menyerbu kepalanya, di mana ingatan itu untuk alasan yang tidak diketahui menimbulkan rasa bahaya yang tidak dapat si Hao jelaskan. Namun sekarang dia tidak memiliki waktu untuk mencari tahu ingatan apa yang baru saja dia lihat karena mereka harus segera menyelesaikan urusan dengan sang pemimpin kuil ilahi untuk menghentikan malapetaka yang mengintai para keturunan darah pendosa. Tanpa menunda lebih lama, si Hao bersama dengan Ling-Er pun segera memasuki istana kegelapan lebih dalam ketika memanggil pemimpin kuil ilahi untuk segera keluar dan mengakhiri dosa panjang yang telah dia lakukan kepada para keturunan darah pendosa ketika tiba-tiba Edian, waduh, itu kenapa ya kok Ling-Er tiba-tiba menyerang si Hao? Apakah Eneng gemuk kesurupan si Aing Maung? Ataukah ada antek dajjal kuil ilahi yang menyamar sebagai Ling-Er untuk menargetkan si Hao? Kira-kira siapakah identitas Ling-Er yang bersama dengan si Hao saat ini? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Ginosis alias Cakradivaya. Rama di sini pamit, bye-bye.